Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berharap puasa kita ini diterima. Caranya apa? Kita istiqomah. Kita lanjutkan nilai-nilai Ramadan pada bulan-bulan berikutnya. Maka ciri diterima, kata Imam Bishr bin Al-Haris Al-Hafi dalam kitabnya Lataiful Ma'arif halaman 313, ciri puasa kita diterima adalah ketika nilai-nilai puasa itu berlanjut pada bulan Syawal, berlanjut terus pada bulan-bulan berikutnya sepanjang tahun sampai kita ketemu lagi bulan Ramadan. Maka kalau kita subuh berjamaah tadi pada bulan Ramadan, dan tadi kita teruskan berjamaah, besok kita teruskan berjamaah, sepanjang tahun kita istiqomah dengan sholat subuh berjamaah, maka tandanya puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kemarin kita rajin tilawah sampai 2 kali hatam, 3 kali hatam, maka pada Syawal, pada bulan-bulan berikutnya kita tidak pernah membaca Quran, berarti puasa kita dengan amaliyah lainnya itu tidak diterima, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. وأطيعوا عباد الله لعلكم ترحمون اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معاند الدين رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal mu'minuna al-kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtagu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Idul Fitri
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah, senandung syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita tuntas melaksanakan puasa Ramadan dan bisa berkumpul di masjid yang mulia ini untuk menunaikan salah satu sunnahnya adalah sholat Idul Fitri berjamaah. Semoga puasa kita menjadi syafaat, menjadi penolong buat kita kelak kemudian kehidupan di dunia, di alam kubur dan di negeri akhirat. Salawat dan salam keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, tabi'un, dan juga adalah seluruh kaum muslimin yang istiqomah pada jalan Islam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khatib berpesan dengan mengutip surat Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihi wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Apa kata Allah dalam surat Al-Maidah ayat 35? Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian berjihad pada jalannya agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Al-Maidah ayat 35. Ini memiliki perintah atau pesan Allah kepada kita orang-orang yang beriman. Pesan yang pertama adalah ittaqullah. Pesan yang pertama adalah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu pengertiannya adalah takwa, kita diminta untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan memenuhi perintahnya dan kemudian menjauhi larangannya. Pertanyaannya, kenapa kita mesti takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah itu pengasih, padahal Allah itu penyayang, padahal Allah itu maha baik kepada kita. Lalu kenapa kita diperintahkan untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena dalam keseharian kita nampak ada orang yang mengaku muslim, ada orang yang mengaku bahkan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi pada bulan puasa ia tidak melaksanakan saum. Ia bahkan jarang sholat, apalagi kemudian menegakkan malam-malamnya dengan qiyamul Ramadan, qiyamul lail. Atau kemudian ia mengaku muslim, tapi justru ia banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan adalah berjudi, lebih parah lagi adalah korupsi, dan kemudian ia menyetujui LGBT, bahkan ia menghina mencerca syariat Islam, bahkan kemudian maksiat lagi yang dilakukan oleh mereka yang mengaku muslim adalah kemudian begitu bangganya mereka mengatakan itu, melakukan itu di hadapan khalayak ramai. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, takut ini itu sesungguhnya adalah karakter, ciri khas dari orang-orang yang Islam mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa itulah, takut itulah, maka sesungguhnya kita gampang, mudah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan kemudian menjauhi larangannya. Sebaliknya, ketika kita minim rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita malas-malasan, kita ogah-ogahan untuk memenuhi ketaatan kita dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya kita lebih banyak maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, siapapun dia, apapun jabatannya, maka pesan ini, perintah ini adalah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal ketika seorang ayah bertakwa,
maka ayah itu akan bertanggung jawab penuh terhadap keluarganya, istri dan anak-anaknya. Ia akan membimbing, ia akan mengarahkan, ia akan membelajarkan, ia akan menasehati, ia akan mengingatkan istri dan anak-anaknya, keluarganya. Untuk apa? Untuk taat kepada Allah dan menjauhi maksiatnya, sehingga dipastikan ayah itu aman untuk mengamankan kondisi keluarganya dari awal dia menikah sampai kemudian akhir, sampai tujuannya adalah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sekali lagi adalah tanggung ayah, tanggung jawab ayah. Dan itu bisa terjadi kalau ayahnya bertakwa. Berikutnya, salah satu tugas dari seorang ayah yang disebut bertakwa itu adalah ketika ia bisa membangun pribadi istri dan juga pribadi anak-anaknya, adalah dengan cara membangun pondasi akidahnya, membangun pondasi ruhnya, dan kemudian adalah pikiran, dan kemudian adalah fisiknya, dan itu beriringan secara seimbang. Maka ketika seorang ayah yang bertugas membangun kepribadian istri dan anak-anaknya melalui pikiran, kemudian fisik saja, tanpa kemudian meletakkan basis akidahnya, ruh cintanya dia kepada Allah dan Rasulnya, maka bisa jadi ruhnya, pikirannya itu akan dirampok oleh paham-paham yang bernama liberalisme, sekularisme. Dan kalau itu terjadi, maka lahirlah anak-anak kita ke depan adalah generasi-generasi sekuler. Dia atributnya Islam, tapi kemudian pikiran dan perilakunya menentang Islam. Naudzubillah min dzalik. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ayah itu adalah bertakwa, gampang cirinya, yaitu dia selalu didoakan sama anaknya dalam setiap sholat-sholatnya. Ia tidak lupa kemudian mendoakan ayahnya, ibunya, dan keluarganya. Untuk apa? Untuk tetap taat, takut hanya kepada Allah dengan menjalankan ketaatannya dan menghindari maksiatnya. Itu ciri ayah yang bertakwa adalah sederhana banget, yaitu dia selalu didoakan anak-anaknya. Kalau suami yang bertakwa adalah cirinya sederhana sekali. Ia didemeni sama istrinya. Saking perhatian, saking kemudian empatinya istri kepada suami, itu selepas dia berangkat kerja, istrinya selalu mendoakan, sepanjang waktunya mendoakan suaminya agar berangkatnya, agar perjalanannya, agar proses kerjanya, agar dia kembali ke tempatnya dari kerja, datang ke rumah itu dalam berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu ayah yang atau suami yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka singkatnya, suami atau ayah yang bertakwa itu dibanggakan sama istrinya, sama anak-anaknya. Begitu pula ibu yang bertakwa, ia didemani suaminya, kemudian menjadi panutan buat anak-anaknya. Maka Ramadan ini memberikan kesempatan kepada kita untuk mereview ulang, menata ulang, membangun ulang tentang sosok, profil keluarga dengan karakter, dengan kepribadian Islam. Hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu sisi yang lain, kita adalah posisinya anak dari kedua orang tua kita, ayah dan ibu, bapak dan ibu. Maka anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, cirinya gampang banget. Ia berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama adalah kepada ibunya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bagaimana bentuk dia berbakti? Anak yang bertakwa itu cirinya adalah berbakti kepada kedua orang tuanya. Cirinya sederhana banget, yaitu ketika dia memiliki kepandaian, memiliki seabrek-abrek gelar pada posisi anaknya, maka di hadapan ibunya itu semua atribut-atribut gelar, semua atribut kepandaian, semua atribut kekayaannya di hadapan ibunya tetap ibunya yang terbaik, dan dia menyingkirkan itu semua. Kenapa? Karena ibulah yang paling mulia. Ibulah hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia. Ia dikarohmahkan oleh Allah Subhanahu wa taala
pada tangannya ada sebuah doa yang kalau dia berdoa ibu kita itu tidak ada hijab, tidak ada penghalang, ia menembus arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu ketika kita berhadapan dengan ibu kita, maka seluruh kepandaian kita, seluruh jabatan kita, seluruh kekayaan kita, kita buang jauh-jauh. Kita berhadap-hadapan dengan ibu kita dengan cara memuliakannya. Hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu kita itu walaupun salah, kita dengarkan, kita perhatikan, kemudian kita sabari. Jangan kemudian ditentang, apalagi kemudian disalahkan. Karena Al-Quran melarang kita untuk berkata ah saja, dilarang kita di hadapan ibu, di hadapan ayah kita. Maka apapun kondisi ibu kita, mau termasuk salah, dia dengarkan, perhatikan. Dan kemudian kalau ada kesempatan bicara, bicaralah yang pelan. Jangan sampai kemudian terjadi perkataan-perkataan yang sifatnya membantah, dan itu kemudian mengecewakan hatinya, dan itu melukai hatinya. Dan repot kalau ibu sudah hatinya terluka, maka doanya terhalang. Hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena sekali lagi, jasa ibu itu luar biasa. Dia tidak pernah tergantikan, terbalaskan oleh apapun. Kalau kita punya istana besar, kemudian kita hadiahkan kepada ibu kita. Kita punya emas yang seabrek-abrek gitu, kita hadiahkan 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo kepada ibu kita. Kemudian kita kalau sa'i, kalau tawaf, lihat ibu kita, kita gendong gitu. Kemudian kalau dia mencuci, kemudian hasil cucian rendaman tangan atau kakinya kita minum, semuanya tidak bisa membalas jasa ibu kita yang telah mengeluarkan kita dari lahirnya itu ke dunia yang tadinya gelap terang. Kemudian dia asuh, dia rawat, dia doakan. Maka kemudian kita hari ini menjadi hari ini kita, itu sekali lagi adalah berkat ibu kita. Maka sekali lagi muliakan dia. Maka pada kesempatan Idul Fitri ini muliakan dia. Perhatikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana memuliakan ibunya. Suatu ketika bersama Abu Bakar radhiyallahu an, Rasulullah berjalan dan kemudian berpapasan dengan ibunya, ibu susuannya Halimatus Sa'diyah. Maka kemudian Rasulullah menyapa. Tidak hanya menyapa, ia kemudian bicara. Tidak hanya itu saja, yang luar biasa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil sorbannya, kemudian menggelar sorban itu dan mempersilakan ibu susuannya Halimatus Sa'diyah rahimahullah di padang pasir. Kemudian apa? Dipersilakan untuk duduk di atas sorban Rasulullah SAW. Melihat tindak tanduk Rasulullah kepada ibu susuannya Halimatus Sa'diyah, Abu Bakar bilang, aku tidak pernah cemburu dengan siapapun juga kecuali dengan Halimatus Sa'diyah. Abu Bakar cemburu dengan Halimatus Sa'diyah. Kenapa? Karena begitu mendapat perhatian dan kepedulian yang begitu hebat dari Rasulullah kepada Halimatus Sa'diyah. Walaupun Halimatus Sa'diyah adalah ibu susuannya, apalagi kalau ada ibu kandungan, maka lebih dari itu perhatian dan kepedulian kepada ibunya. Maka sekali lagi momentum Idul Fitri ini menjadi kesempatan buat kita untuk mereview ulang tentang posisi ibu kita. Dia adalah hamba Allah yang mulia. Dia perlu dimuliakan oleh kita, perlu dijunjung setinggi-tingginya. Maka kalau dia datang ke rumah kita, tempatkan dia di rumah kita dengan tempat yang terbaik. Kalau dia dipersilakan makan, maka berikanlah makanan yang terbaik buat dianya. Ketika dia berkendaraan, maka tempatkan dia pada posisi kendaraan yang terbaik. Semuanya terbaik, walaupun terbaik itu belum bisa membalas jasa ibu kita kepadanya. Hadirin jamaah salat ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ibu kita selagi ada, selagi masih hidup, tiap hari kita datangi. Kalau dia jauh, kita teleponi, kita sapa dia, kita ajak ngobrol. Betapa sepinya ketika, apalagi kalau dia tidak ada suaminya, sepi
Sedih dia menunggu, dia selalu menunggu sapaan, apalagi anak laki-lakinya. Karena anak laki-lakinya itu tetap statusnya adalah anak dari ibunya. Istrinya dia tidak bisa mempengaruhinya. Hadirin, ketika ibu kita udah nggak ada, Rasul, para sahabat, kemudian generasi berikutnya para ulama itu memberikan bakti kita ada dalam bentuk doa. Sisipkan ya Allah dalam ruang-ruang sholat kita, selepas sholat kirimkan Fatihah selalu. Kenapa? Karena dalam satu keterangan Fatihah kita, doa kita itu bisa menyebabkan ibu kita yang dulu tidak baik-baik saja karena keawamannya, maka dia bisa menyebabkan dengan doa kita, dengan Fatihah kita, itu adalah memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apalagi alasan kita untuk tidak berbakti kepada ibu terutama. Berikutnya adalah ayah. Karena sekali lagi dengan Fatihah, dengan doa-doa kita, itu dia bisa menjadi penyebab masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita nanti kemudian berkumpul di sana dengan rumah tersendiri bersama dengan bapak kita, ayah kita, istri dan anak-anaknya, semua keluarga besar, bahkan berdampingan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Maka pintunya adalah ibu, kemudian adalah ayah. Ayo jamaah, kesempatan kita masih ada umur, kesempatan kita masih ada waktu, maka jangan terlena kita dengan kehidupan dunia. Dunia itu sandiwara, melenakan. Boleh kita mengejar dunia, tapi kemudian tidak melalaikan, tidak lupa tujuan kita. Salah satunya adalah berdekatanlah kita, menjaga, merajut ulang kembali batin kita dengan ibu terutama. Kemudian adalah ayah. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan yang kedua, tadi pesan yang pertama adalah ittaqullah. Pesan yang kedua adalah beramal soleh sebagai wasilah, sebagai jalan agar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Maidah 35. Pesan yang kedua adalah beramal soleh sebagai jalan wasilah agar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam firman Allah, hadis qudsi riwayat Bukhari, apa katanya yang sangat terkenal dalam bulan Ramadan? As-saumuli, saum untukku. Saum ketika disandingkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saum puasa didempetkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka puasa itu dalam Syarah Muwatta Imam Malik adalah memiliki kekhususan, keistimewaan, kemuliaan. Maka kalau begitu, puasa itu adalah salah satu cara, salah satu wasilah, salah satu strategi yang Allah ajarkan kepada hambanya untuk mendekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka patutlah bersyukur kita kepada Allah. Kita berkesempatan dengan datang bulan Ramadan, kemudian kita isi dengan puasa yang sebenar-benarnya, maka insya Allah ini jadi wasilah kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita beruntung, maka kita bahagia, tidak hanya di dunia, tapi di alam kubur. Kuburnya yang sempit akan diluaskan, kuburnya yang gelap akan diterangkan, kuburnya yang kemudian pengap, bau, maka dia akan diberikan wewangian. Bahkan kubur yang gak ada temannya, Allah utus malaikat sebagai temannya. Kenapa? Karena kita saumnya benar dan dekat dengan Allah, maka Allah ganjar dengan keberuntungannya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berharap puasa kita ini diterima. Caranya apa? Kita istiqomah. Kita lanjutkan nilai-nilai Ramadan pada bulan-bulan berikutnya. Maka ciri diterima, kata Imam Bishr bin Al-Haris Al-Hafi dalam kitabnya Lataiful Ma'arif halaman 313, ciri puasa kita diterima adalah ketika nilai-nilai puasa itu berlanjut pada bulan Syawal, berlanjut terus pada bulan-bulan berikutnya sepanjang tahun sampai kita ketemu lagi bulan Ramadan. Maka kalau kita subuh berjamaah tadi pada bulan Ramadan, dan tadi kita teruskan berjamaah, besok kita teruskan berjamaah, sepanjang tahun kita istiqomah dengan sholat subuh berjamaah, maka tandanya puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tetapi kemarin kita rajin tilawah sampai 2 kali hatam, 3 kali hatam, maka pada Syawal, pada bulan-bulan berikutnya kita tidak pernah membaca Quran, berarti puasa kita dengan amaliyah lainnya itu tidak diterima, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih sadis lagi apa yang dikatakan oleh Imam As-Sibli. Pernah ditanya, mana yang lebih utama, bulan Rajab, bulan Syaban, atau bulan Ramadan? Apa jawaban Imam Sibli yang atas pertanyaan itu? Beliau menjawab, jadilah kamu seorang hamba Rabbani. Apa itu hamba Rabbani? Hamba menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu sepanjang waktu, sepanjang masa, dimanapun dia berada, di masjid, di rumah, di pasar, di kantor, itu tetap menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbani. Janganlah engkau menjadi hamba Sabani, Rajabi, Ramadhani. Kenapa? Kalau itu terjadi, maka seluruh amalan-amalan di bulan itu, kata Imam Sibli, adalah tertolak. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, rahmat Allah itu nggak pernah libur. Nikmat Allah, rahmat Allah kepada kita itu nggak pernah libur. Lalu kenapa kita produk hasil Ramadan 1414 Hijriah itu kemudian lalai dengan dunia, maka kita libur sholat subuh berjamaah, kita libur tilawahnya menjadi malas-malasan? Maka ini menjadi alasan buat kita, 3 pertanyaan tadi, 3 jawaban tadi dari berbagai imam adalah kita tetap istiqomah. Semoga kita menjadi ahli puasa yang kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada akhirnya kemudian kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian kita akan dibahagiakan di dunia, akan dibahagiakan di alam kubur, dan juga kemudian kita akan berkumpul menjadi ahli surga bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi 'allama baina qulubina fa asbahna 'ala ni'matil iman fa asbahna 'ala ni'matil islam fa asbahna 'ala ni'matil ukhuwah islamiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimuna al-kiram, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallimu taslima. 'adada ma ahata bihi ilmu wa khatta bihi qalamuhu wa ahsahu kitabu. Wardallahu an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajmain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa ta'abudana wa taqsim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.